Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, teman-teman, kembali lagi dengan saya Rahmadila Indah Maulidina dari Prodi IPAI UPI angkatan 2017. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang pendidik dan peserta didik dalam perspektif tafsir Tarbawi. Video ini dipersembahkan untuk ujian akhir semester tafsir Tarbawi yang diampu oleh Dr. Haji Aam Abdussalam MPD dan Dr. Cucu Surahman MAG. Nah, untuk selanjutnya mari kita simak pengertian apa itu pendidik dan apa itu peserta didik. Nah, teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan pengertian pendidik. Dalam KBBI, pendidik itu adalah orang yang mendidik. Sedangkan pendidikan Islam itu adalah sebuah pendidikan yang dilaksanakan atau direalisasikan di lapangan yang mana bersumber dari nilai-nilai atau ajaran-ajaran Islam. Maka hakikat pendidik dalam pendidikan Islam adalah seseorang yang bertanggung jawab mengembangkan potensi peserta didik, di mana pendidik itu tidak boleh memaksakan, tetapi membimbing, mengarahkan agar potensi itu berkembang secara maksimal. Nah, tetapi potensi yang ada di dalam peserta didik ini diarahkan sesuai nilai-nilai dan ajaran-ajaran Islam. Baik teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan tentang peserta didik. Peserta didik adalah seseorang yang sedang mengembangkan potensinya melalui proses pendidikan sesuai dengan tingkatan pendidikan dan tingkatan usianya. Nah, adapun karakter peserta didik, yang pertama itu peserta didik itu bukan miniatur orang dewasa, tetapi mereka mempunyai dunianya sendiri. Kemudian juga mereka memiliki periodisasi perkembangan dan pertumbuhan sesuai dengan usianya. Nah, kemudian juga peserta didik merupakan makhluk Allah, di mana mereka tuh memiliki perbedaan dengan individu lainnya. Jadi tidak bisa disamaratakan, tidak bisa dipaksakan sama gitu antara peserta didik satu dengan peserta didik yang lainnya. Kemudian juga mereka memiliki dua unsur utama, yaitu jasmani dan rohani. Jasmani itu diantaranya itu adalah fisik, kemudian rohaninya itu akal, hati nurani, nafsu, dan sebagainya. Dan yang terakhir, peserta didik itu memiliki potensi atau fitrah di mana dapat dikembangkan dengan dinamis. Teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan tentang Quran surat pendidik dan peserta didik. Nah, saat ini saya akan menjelaskan surat tentang pendidik dulu. Dalam Al-Quran itu, pendidik itu ada di dalam Quran surat Ar-Rahman ayat keempat dan An-Nahl ayat 43 dan 44. Sekarang saya akan menjelaskan tentang Quran surat Ar-Rahman ayat keempat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allamahul bayan. Artinya mengajarinya pandai berbicara. Teman-teman, jadi dalam Quran surat Ar-Rahman ini Allah itu mengajari manusia pandai berbicara. Nah, berbicara itu menggunakan lidah kan. Selain menjadi alat perasa, lidah itu juga sebagai media untuk berkomunikasi. Di dalam agama, lidah dan hati itu sama kedudukannya. Apabila keduanya baik, maka manusia itu baik, dan apabila keduanya buruk, maka manusia itu buruk. Jadi di dalam agama, lidah itu dijadikan juga sebagai tolak ukur. Nah, Nabi Muhammad SAW menjadikan lidah itu sebagai faktor utama bencana bagi manusia dan juga menjadikan tolak ukur baik buruknya bagian tubuh lainnya gitu. Nah, apa sih kaitannya dengan seorang pendidik? Jadi, pendidik itu menerangkan ilmu pengetahuan itu dengan berkomunikasi bersama peserta didik. Berharap peserta didik itu dapat mengembangkan ilmu pengetahuan tersebut dan potensinya untuk generasi yang akan terus mendatang dan mendatang untuk kebaikan umat muslim di dunia ini. Sekarang saya akan menjelaskan Quran surat tentang pendidik, yaitu Quran surat An-Nahl ayat 43 dan ayat 44. Nah, sebelumnya saya bacakan dulu Quran surat An-Nahl ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Dan bertanyalah kepada orang yang punya pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Bil bayyinati waz-zubur wa anzala ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan
mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan Az-Zikro Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Sekarang saya akan menjelaskan makna atau kandungan dari Quran Surat An-Nahl ayat 43 dan 44 ini. Jadi di dalam Quran Surat itu An-Nahl ayat 43 dan 44 ini diterangkan bahwa Nabi Muhammad dan para ulama atau ahlu zikr itu merupakan berperan sebagai subjek atau pendidik. Kemudian juga pendidik ini haruslah menjelaskan, menerangkan kepada peserta didik dan umumnya kepada masyarakat. Nah, selain itu pendidik juga sebagai penyuluh, di mana mereka itu harus membimbing, harus memberikan pengertian kepada peserta didik dan kepada masyarakat. Kemudian juga peserta didik ini haruslah dijelaskan tentang Al-Quran dan syariat Islam agar mereka tuh mengetahui, mereka tuh sadar dan dapat mengambil pelajaran dari Al-Quran dan syariat Islam itu untuk kemaslahatan hidupnya di dunia maupun di akhirat. Yang terakhir, pendidik ini tidak boleh berhenti atau harus terus-menerus gitu menerangkan ilmu pengetahuan, mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik supaya mereka tuh mengerti, paham, dan ilmu pengetahuan tersebut dapat lebih berkembang dan berkembang lagi sesuai zamannya. Selanjutnya, kita lanjutkan kepada pembahasan selanjutnya, yaitu Quran Surat tentang peserta didik yang ada di dalam Quran Surat At-Tahrim ayat ke-6. Boleh kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijaratu malaikatu ghiladun wa syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya itu dari manusia yang batu. Penjaga-penjaganya adalah malaikat yang keras, yang kasar, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang Dia perintahkan. Jadi di dalam Quran Surat At-Tahrim ini kita harus menjaga diri kita dan keluarga kita, orang-orang terdekat serta kerabat dari api neraka. Nah, kemudian Quran Surat ini juga menjelaskan bahwa kita harus mengikuti apa yang dijelaskan oleh pendidik, karena hakikatnya pendidikan ini sudah terjadi pada zaman Rasulullah mula. Nah, kemudian Quran Surat At-Tahrim ayat 6 ini menjelaskan bahwa ancaman bagi orang-orang mukmin yang murtad dan juga bagi orang-orang yang munafik, di mana mengaku dirinya itu memiliki lisan yang beriman tetapi hatinya masih kafir. Nah, hati-hati ya kita sebagai seorang peserta didik, meskipun kita belajar kepada pendidik, tapi harus direalisasikan dan diimplementasikan juga di dalam diri kita supaya pendidikan itu berguna untuk diri kita, berguna untuk keluarga, untuk orang terdekat, kerabat, dan juga berguna untuk masa yang akan datang. Selanjutnya, kita lanjutkan ke penjelasan yang berikutnya, yaitu tentang asbabun nuzul. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang asbabun nuzul Quran Surat Ar-Rahman ayat keempat. Dari Al-Tirmizi, Hakim, dan Hafiz Abu Bakar Al-Bazar dari Jabir bin Abdullah berkata bahwa ketika orang-orang terdiam mendengar surat Ar-Rahman dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW, setelah itu Nabi bersabda, "Aku membacakan ini sebelumnya kepada jin di malam hari ketika mereka berkumpul untuk mendengar Al-Quran dan mereka menanggapinya dengan baik." Pendapat ini menunjukkan bahwa surat Ar-Rahman telah terungkap bahkan sebelum surat Al-Hijr dan Al-Ahqaf. Di samping itu, ditemukan pendapat lain yang menunjukkan bahwa surat Ar-Rahman adalah salah satu surat yang merupakan wahyu paling awal di Mekah. Ibnu Ishaq dari Urwah bin Zubair berkata, para sahabat satu hari berkata satu sama lain, kaum Quraisy tidak pernah mendengar ada orang membaca Al-Quran secara terbuka kepada mereka, dan siapa yang akan membacakan dengan suara keras untuk mereka sebagaimana dikatakan Abdullah bin Mas'ud. Kita lanjutkan ke asbabun nuzul Quran Surat An-Nahl ayat 43 sampai 44. Ibnu Jarir At-Tabari dan Ibnu Hatem meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata, ketika Allah mengutus Muhammad sebagai nabi,
orang Arab mengingkarinya. Kemudian turunlah ayat ini. Nah, mungkin sekian dari Asbabun Nuzul Quran Surat An-Nahl ayat 43 sampai 44. Kita lanjutkan berikutnya ke Asbabun Nuzul Quran Surat At-Tahrim ayat 6 tentang peserta didik. Asbabun Nuzul dari Quran Surat At-Tahrim ayat 6 ini diriwayatkan bahwa Nabi menggilir para istri. Ketika tiba giliran Hafsah, maka ia meminta izin berkunjung kepada orang tuanya dan Nabi memberi izin. Ketika Hafsah keluar, Nabi memanggil seorang budak perempuan, beliau yang bernama Maria Al-Qibtiyah, dan berbincang-bincang dengannya di kamar Hafsah. Ketika Hafsah kembali, dia melihat Maria di kamarnya dengan sangat cemburu, serta berkata, "Anda memasukkan dia ke kamarku ketika kami pergi dan bergaul dengannya di atas ranjangku. Kami hanya melihatmu berbuat demikian karena hinaku di matamu." Nabi bersabda untuk menyenangkan Hafsah, "Sesungguhnya aku mengharamkannya atas diriku dan jangan seorang pun kamu beritahu hal itu." Namun ketika Nabi keluar dari sisinya, Hafsah mengetuk tembok pemisah antara dirinya dan Aisyah dan memberitahukan rahasia tersebut. Maka Nabi marah dan bersumpah bahwa beliau tidak akan mengunjungi para istri selama sebulan. Maka Allah menurunkan ayat ini. "Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkan bagimu?" Itulah asbabun nuzul dari Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Penjelasan selanjutnya yakni pendapat para mufasir. Karena ini merupakan tafsir tarbawi, kita harus menjelaskan juga pendapat para mufasir. Nah, pertama saya jelaskan pendapat para mufasir Quran Surat Ar-Rahman ayat keempat. Al-Maraghi menafsirkan mengenai surat Ar-Rahman, manusia itu makhluk sosial menurut tabiatnya yang tak bisa hidup kecuali bermasyarakat, maka dibutuhkan bahasa yang digunakan untuk saling memahamkan sesamanya. Kemudian Ibnu Katsir, barulah rahman Allah kepada manusia tersebut lebih sempurna lagi, karena manusia pun diajar oleh Tuhan menyatakan perasaan hatinya dengan kata-kata. Kemudian dari Mufassir Al-Hasan, kata Al-Bayan berarti berbicara, karena bentuk bahasa berada dalam pengajaran Al-Quran oleh Allah, yaitu cara membacanya, sehingga memudahkan dalam pengucapan artikulasi hurufnya. Dilanjut ke pendapat para mufassir ayat 43 dari Quran Surat An-Nahl. Pertama ada dari tafsir Al-Misbah. Yang diutus adalah manusia, pilihan, bukan malaikat yang diberi wahyu. Maka bagi orang-orang yang ragu atau tidak tahu, bertanyalah kepada ahluz zikir, yakni orang-orang yang berpengetahuan, para pemuka agama Yahudi dan Nasrani, berisi perintah bertanya apa saja yang tidak diketahui atau diragukan kebenarannya kepada siapapun. Islam sangat terbuka dalam perolehan pengetahuan. Itu menurut tafsir Al-Misbah. Kemudian ada tafsir Al-Azhar. Secara umum, ayat ini berisi perintah kepada orang yang tidak tahu agar bertanya kepada yang lebih tahu, dikarenakan ilmu pengetahuan itu adalah umum sifatnya, berfaedah untuk mencari kebenaran. Kebolehan menuntut ilmu kepada ahlinya di mana saja dan siapa saja, sebab yang kita cari adalah kebenaran. Yang terakhir dari tafsir Al-Azhar, ahli kitab akan menyampaikan kepada kalian bahwa semua nabi adalah manusia biasa. Menurut Ibnu Abbas, Al-Azikri adalah ahli Al-Quran. Ada pula yang berpendapat ahli ilmu. Keduanya memiliki makna yang berdekatan. Dilanjut ke pendapat para mufassir ayat 44. Pertama ada tafsir Jalalain. Para rasul itu membawa keterangan atau dalil bayinat dari kitab suci Al-Zubur. Allah juga telah menurunkan Al-Quran agar Rasul menerangkannya kepada umat manusia. Kemudian ada tafsir Ibnu Katsir. Az-Zubur adalah bentuk jama dari Zabur. Dalam ayat lain dikatakan bahwa dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan. Rasul telah mengetahui makna apa yang telah diturunkan oleh Allah dengan Al-Quran. Maka Rasul diperintah memberikan keterangan kepada mereka segala sesuatu yang global, serta memberi penjelasan tentang hal-hal yang sulit mereka pahami, dengan tujuan agar mereka merenungkannya, lalu mendapat petunjuk dan akhirnya mereka mendapat keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Yang terakhir ada tafsir Al-Maraghi.
Rasul membawa dalil dan hujah sebagai bukti kenabian mereka, serta kitab yang berisi syariat. Rasul juga diwahyukan Al-Quran sebagai peringatan bagi manusia. Maka tugas Rasul memberitahu manusia tentang syariat. Tadi kita sudah menjelaskan tentang pendapat mufasir dari Quran surat tentang pendidik. Kita lanjutkan ke penjelasan pendapat para mufasir dari Quran surat peserta didik ya. Nah, di sini tentang peserta didik ini ada di dalam Quran surat At-Tahrim ayat ke-6. Pertama, ada tafsir Al-Azhar. Inti dari ayat ini bahwa iman dan pokok pengiringnya adalah ilmu. Iman tidak disertai ilmu dapat membawa dirinya terperosok mengerjakan pekerjaan yang tidak disangka menyembah Allah, padahal mendurhakai Allah. Sebaliknya, orang yang berilmu saja tidak disertai keimanan, maka ilmunya itu dapat membahayakan bagi dirinya sendiri ataupun bagi sesama manusia. Nah, yang kedua ini ada tafsir Al-Qurtubi. Berlomba-lomba dan berdesakan dalam majelis Nabi Muhammad SAW, maka diperintahkanlah kepada mereka agar berlapang-lapang berbagi tempat dengan sesamanya, di mana dalam majelis ilmu yang di dalamnya itu terdapat kaum muslimin untuk meraih kebaikan dan pahala, baik itu majelis zikir ataupun majelis pada hari Jumat. Dan setiap orang yang terlebih dahulu sampai ke majelis tersebut, maka ia berhak untuk mendapatkannya.